Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mubarak rahimakumullah, pagi ini kita harus merasa sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang dimanja, sedang diberikan banyak nikmat. Bagaimana tidak, alhamdulillah tangan kita masih bisa digerakkan, dilenggangkan, kaki kita masih bisa dilangkahkan, kita masih bisa sujud, sehat, kepalanya nggak berat. Insya Allah nanti makannya juga enak. Amin. Mudah-mudahan ibadah kita menjadi bukti bahwa ini sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya selalu berharap semoga syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga janji Allah la in syakartum la azidannakum. Begitu, jika kita pandai bersyukur, maka Allah akan tambahkan banyak nikmat yang lainnya. Kemudian pada pagi ini kita kembali akan membahas tentang ilmu fikih yang berkaitan tentang puasa sunnah. Faslun fi shaumis sunnah fi shaumin nawafil, tentang puasa sunnah. Ya, selesai sudah kita membahas tentang kaifiyat puasa wajib. Apa itu puasa, apa itu imsak, bagaimana syarat rukunnya, apa saja yang membatalkannya sudah kita bahas. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan pasal puasa sunnah. Sebelum itu mari kita pahami bahwa syariat yang telah Allah tetapkan kepada kita itu yang berkaitan dengan nilai-nilai ibadah ada dua. Yang pertama adalah fardu, yang keduanya adalah sunnah. Ya, jadi yang fardu dan yang sunnah ini dua-duanya adalah syariat. Nanti yang bertentangan dengan ini, maka ada yang disebut makruh, ada yang disebut dengan haram. Nah, yang wajib itu yang sudah kita pahami atau yang masyarakat umumnya sudah mengerti bahwa apabila kita melaksanakannya dapat pahala, apabila kita meninggalkannya dapat dosa. Itu fardu. Tapi dalam wacana lain, bahwa yang fardu itu apabila kita kerjakan dapat surga. Gitu. Kalau yang sunnah, nah, apabila kita kerjakan dapat cinta. Itu, Pak. Jadi yang fardu apabila kita kerjakan dapat surga, apabila yang sunnah kita kerjakan dapat cinta. Jadi cukup kalau pengen dapat surga, fardu saja yang dikerjakan. Pernah ada orang Badui, orang A'rabi, ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim sahih, di sana dikatakan anna A'rabiyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada seorang A'rab Badui datang ke Nabi. Lalu orang ini bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Tunjukkan kepadaku wahai Rasul amalan yang apabila aku mengamalkannya aku masuk surga. Lalu kata Nabi, ta'budallah wa la tusyriku bih. Ta'budullah wa la tusyriku bih. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Dia. Lalu kata Nabi juga, wa tuqimus shalah, kerjakan salat. Wa tu'ti zakah, dan
tunaikan zakat. Lalu di sini ada tambahan al-mafruḍah, maksudnya zakat fardu. Wa tasumu Ramadan, dan berpuasalah di bulan Ramadan. Lalu orang itu berkata, walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hadza. Demi zat yang aku berada di genggamannya, aku tidak akan menambahkan amalan ini. Maksudnya cukup, nggak bakal ngamalin sunnah lagi. Kalau sholat ya sholat fardu saja 5, kalau puasa ya puasa wajib saja, begitu Pak. Nggak akan ada sholat sunnah, nggak akan ada puasa sunnah. Dia berjanji begitu, yakin benar dengan amalannya cukup. Lalu kata Nabi, setelah orang itu berpaling, falamma walla qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayanzuru ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadza. Siapa di antara kalian yang ingin melihat ahli jannah, lihatlah dia. Katanya gitu. Jadi kadang kita malu urusan sunnah jadi perdebatan. Padahal cukup wajib saja Pak kalau pengen masuk surga. Maka suatu ketika ada sekelompok jamaah, saya tidak sebut jamaah Al-Mubarak ya, sekelompok jamaah, bukan sekelompok, dua kubu ya, dua kelompok datang ke Imam Ibnu Sina. Imam Ibnu Sina itu selain ahli kimia, ahli dokteran gitu Pak, yang ahli fikih, namanya ulama ya, datang ke beliau. Dia biasa bertamu lah, ditanya awal mulanya muqaddimah, ada apa yang bisa saya bantu, kata Ibnu Sina. Begini Tuhan, di kami ini, di masjid kami ini ribut mulu, jamaahnya ribut mulu. Gak tahu kalau di Al-Mubarak. Apa yang membuat kalian ribut? Ya gara-garanya sih cuman azan katanya. Azannya ada yang menginginkan 1 kali, ada yang menginginkan 2 kali kalau sholat Jumat. Jadi kalau yang 1 kali dalilnya dasarnya adalah di zaman Nabi memang nggak ada azan 2 kali. Azan 2 kali itu setelah kekhalifahan Utsman bin Affan. Yang kedua pengennya 2 kali, pengen mengikuti Khalifah Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan juga tidak akan mungkin mengamalkan yang Nabi tidak izinkan, dan itu berdasarkan ijma' sahabat. Oh itu, kata Ibnu Sina, saya paham deh kalau begitu. Maksud kedatangan kalian sebetulnya bukan ingin minta fatwa, tapi ingin minta dukungan. Nah gitu Pak, minta dukungan. Oleh karenanya saya menganjurkan gak usah azan. Ya tambah bingung Pak jamaahnya. Orang minta fatwa azan tuh yang benar sekali apa 2 kali, malah jawabannya gak perlu azan. Lah kenapa Tuhan? Azan itu hukumnya apa sih, kata Ibnu Sina. Hukumnya apa, coba jawab. Artinya kalau sholat nggak azan bagaimana, kalau azan bagaimana? Sunnah katanya. Sunnah, iya. Artinya kalau nggak azan sah juga Jumatannya sah. Ya kenapa kalian harus mempertahankan sunnah yang berakibat pertengkaran dan itu haram? Ya kan lebih baik nggak usah mengamalkan sunnah, hindari haram. Hindari pertengkaran gitu. Iya juga sih Pak ya. Jadi tidak usah azan katanya. Akhirnya ya mau tidak mau mereka pulang dan kemudian musyawarah kembali bagaimana supaya tidak terjadi pertengkaran. Wallahu alam tuh jadinya, saya nggak tahu tuh apakah jadinya 2 kali apa sekali. Kalau di masjid sekolah saya kadang berlakukan 1 kali, kadang berlakukan 2 kali. Bagaimana situasinya? Kalau zuhurnya masuk sebelum jam 12, maka azannya 2 kali. Untuk memberi kesempatan dan mengambil waktu peluang di mana itu ada kebaikan, manfaat. Tapi kalau zuhurnya di atas jam 12 cukup azannya sekali saja. Nah gitu, untuk memberi kelonggaran juga pada karyawan ya, untuk istirahat lebih lama bisa makan. Tapi kadang orang yang sukanya 1 ya udah dipertahankan 1 aja gitu. Yang sukanya 2 jangan nanti nggak bakal bisa balik lagi. Ya maklum seperti itu tuh Pak. Sholat tarawih juga begitu ya.
sholat tarawih, ya begitu. Apalagi itu yang suka begitu tuh, yang suka pengen mengambil alih mazhab, ya termasuk adanya peringatan maulid di masjid, ada yang tidak mengadakan dan lain-lain. Nah jadi orang Baduy ini datang ke Nabi minta ketegasan, sebetulnya minta ketegasan ya dengan cara bertanya, amal apa ya Rasulullah, tunjukkan pada saya amal apa yang bisa membuat saya masuk surga jika saya mengamalkannya. Kata Nabi, cukup kamu amalkan, satu, sembah Allah jangan menyekutukannya, yang kedua dirikan sholat, yang ketiga tunaikan zakat, yang keempatnya berpuasalah di bulan Ramadan. Dah surga. Sehingga Nabi mengumumkan kepada sahabat-sahabat yang lain, jika kamu pengen tahu ahli surga, lihatlah dia, kata. Artinya cukup dengan amalan itu surga. Nah, gitu, Pak. Nah, sedangkan ibadah sunnah selain fungsinya melengkapi kekurangan yang terdapat dalam ibadah fardu, ya, juga mengantarkan pelakunya pada derajat orang-orang yang cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau main hitung-hitungan atau prinsip berdagang untung rugi, ya sudah beruntung tuh orang yang mengamalkan fardu. Tapi kalau ingin dapat yang lain, misalnya dapat perhatian, dapat pujian, dapat apa lagi? Dapat sanjungan, dapat penghormatan, ya cari yang tambahan di luar itu. Hebat ya, dia dagangnya rapi, padahal dagangnya cuman itu, tapi kok rapih banget. Ya sampai kayak orang mau hadirin apa gitu kan, itu namanya dapat pujian tuh Pak. Iya, tempatnya juga bagus, pelayanannya bagus. Nah itu yang seperti itu tuh, yang contoh orang yang mampu mengamalkan amalan sunnah. Sehingga ada hadis yang mengatakan begini, hadisnya hadis qudsi lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, kata Nabi Allah berfirman, ma taqarraba ilayya 'abdi bi afdhala mimma faradtu alaihi. Tidak ada amalan yang lebih bisa mendekatkan kepadaku kecuali itu amalan namanya amalan fardu. Wala yazalu 'abdun yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidak akan ada juga amalan atau tidak akan putus sebuah amalan yang mampu mendekatkan kepadaku dan aku lebih cinta kepadanya, yaitu adalah amalan sunnah. Nawafil disebutnya, nawafil sunnah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Apabila aku mencintainya, kata Allah, maka aku akan menjadi pendengarannya. Jadi ada orang mengamalkan sunnah yang tujuannya adalah untuk mendapatkan atau untuk meraih cinta Allah. Maka Allah akan cinta kepadanya. Dan jika aku sudah cinta kepadanya, kata Allah, maka aku akan menjadi pendengarannya manakala dia mendengar. Wa basaruhu alladhi yabsuru bihi. Dan aku akan menjadi penglihatannya manakala dia melihat. Wa yadahu allati yabtisu biha. Dan dia akan menjadi tangannya, Allah akan menjadi tangannya manakala dia memegang. Wa qadamahu allati yasma'a biha, dan aku akan menjadi langkahnya bila mana dia melangkah. Wa in sa'altani la'utiyannah, dan apabila dia meminta kepadaku pasti akan aku beri dia. Wala in ista'adza bi la'u'idzannah, dan jika dia berlindung kepadaku maka sungguh aku akan melindunginya. Itu keutamaan amalan sunnah. Ya, jadi kalau bicara pahala itu unsurnya banyak. Jenisnya banyak pahala itu. Pahala itu bisa jadi berupa tambahan kasih sayang, bisa jadi berupa tambahan rizki, bisa jadi berupa tambahan kewibawaan dan lain-lain. Apalagi nanti di akhirat tentu akan bertingkat-tingkat. Jadi kalau secara umum sih pahala begitu Pak. Cuman jenisnya itu tadi ya. Ada berupa pendengaran, ada berupa langkah, ada berupa gerakan,
Ya. Bahkan ada lagi di hadis lain, Pak. Di hadis lain tuh kurang lebih begini maknanya saja. Jadi orang yang jadi kekasih Allah itu, maka pendengarannya adalah pendengaran Allah, langkahnya adalah langkahnya Allah, lisannya bahkan ada di apa namanya, di keterangan itu, apabila dia bicara maka aku yang bicara. Maka orang tersebut, Pak, orang tersebut nih, hati-hati itu kalau berkata, berucap, berdoa, itu Pak, manjur banget. Apalagi istilahnya kalimatnya mengutuk atau melaknat. Jadi menunjuk sesuatu, itu emas katanya. Jadi emas beneran. Ya kisah-kisah di televisi, di film-film Sunan Kalijaga itu, Pak, itu adalah gambaran kecil saja bahwa kekasih-kekasih Allah itu bisa seperti itu. Jadi kita nggak usah heran, apalagi para nabi, Kak. Cuman para nabi itu nggak mau menunjukkan hal-hal seperti itu kecuali mukjizat yang dibutuhkan, yang mendesak saat itu. Seandainya mau, nabi apa saja bisa, Pak. Gunung kamu jadi emas, jadi air kamu beku, Pak. Karena kalimatnya atau lisannya adalah lisan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau sudah menjadi kekasih Allah. Makanya tidak salah dan bagus, dan saya juga sama bercita-cita ingin jadi kekasih Allah. Ya, bercita-citalah jadi kekasih Allah. Kalau bisa selevel itu tuh. Kalau berkata, kata-katanya Allah masuk ke dalam kata-kata itu. Kalau berpikir Allah, bergerak Allah, ya latihannya ya lama latihannya dari mulai zikirnya selalu berorientasi kepada Allah. Kalaupun tidak la ilaha illallah, ya Allah, 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 terus dilatih gitu. Sehingga kalau mau makan ya tentu bismillah, doa, ingat Allah. Begitu juga mau minum, mau tidur, mau BAB sekalipun, itu selalu dizikirkan, ya, diingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian nanti merasakan bahwa itu adalah semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu untuk menuju ke derajat kekasih Allah. Nah, kemudian apa saja puasa-puasa sunnah itu? Ya, yang tertera dalam hadis secara tekstual itu diantaranya yang pertama adalah puasa Tasu'a. Nah, dengar nggak puasa Tasu'a? Puasa Tasu'a dari kata tis'un, wahid, isnain, salas, arba, ya, khoms, sit, sab'a, terus itu tis'un, ya, tis'un itu dari Tasu'a itu dari kata tis'un, 9, artinya 9, yakni puasa di tanggal 9 bulan Asyura. Nanti bulan ini maksudnya bulan Muharram. Lalu yang berikutnya nanti puasa Asyura. Asyura dari kata asrun, asrun itu 10. Asrun itu 10. Tis'un 9, maka puasa di hari ke-10 namanya puasa Asyura, puasa di hari ke-9 namanya puasa Tasu'a. Puasa Tasu'a ini memang belum sempat diamalin oleh Nabi. Karena waktu itu, Pak, ya namanya Nabi itu kalau bersabda, kalau beliau berazam, kalaupun belum terlaksana itu sudah menjadi sunnah. Apalagi sudah pernah diamalkan. Hanya para ulama berbeda pendapat. Apakah amalan yang pernah diamalkan Nabi lalu tidak diamalkan lagi tetap menjadi sunnah? Ya, ulama Syafi'i mengatakan masih berhukum sunnah. Ya, misalnya nih, menurut pendapat orang yang tidak kunut subuh itu melihat atau membaca sebuah keterangan, Nabi itu memang awalnya kunut subuh katanya. Kemudian setelah itu
kesananya tidak kunut lagi, sehingga mereka tidak mau kunut subuh. Tapi bagi ulama Syafi'i, kalau melihat hadis itu, apa yang sudah pernah diamalkan Nabi selamanya menjadi sunnah. Apalagi ada hadis yang mengatakan Nabi itu sampai wafat tidak pernah meninggalkan kunut, hadis lainnya begitu. Nah, jadi nanti disinergikan, digabungkan dua hadis yang maknanya kemudian menjadi sebuah pemahaman. Nah, puasa Tasu'a ini memang belum sempat diamalkan oleh Nabi. Karena waktu itu Nabi terjadi di tahun ke-9, Pak. Di tahun ke-9. Nabi itu mendapati para rahib, para umat Yahudi di Madinah. Di Madinah itu kan umatnya, masyarakatnya majemuk. Ya, ada Nasrani, ada Yahudi, dan mereka hidup rukun dalam kepemimpinan Nabi. Saat itu Nabi sedang jalan menuju ke satu tempat, tiba-tiba didapati para Yahudi ini tidak mau makan, Pak. Tidak mau makan. Ada apa ini kalian kok nggak pada mau makan, katanya. Kami sedang puasa. Puasa apa? Puasa di mana saat hari ini, itu tanggal 10, Pak. Tanggal 10 tuh Nabi itu ya. Hari ini, tanggal 10 ini, di bulan yang sama, yaitu bulan Muharram, Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Katanya begitu. Ya, kata orang Yahudi. Lalu kata Nabi, kalau begitu kami lebih berhak dari kalian. Maksudnya, jika kamu saja umatnya puasa, apalagi saya saudaranya, saya saudara Musa, kan begitu. Jadi para nabi itu bersaudara, nyambung nasabnya, ya, bersaudara. Apalagi kami, katanya. Kalau begitu kita puasa, kata Nabi. Dan untuk membedakan dengan orang-orang Yahudi, tahun depan jika umurku masih ada, aku akan puasa di tanggal 9. Berarti kan tanggal 9-nya sudah kelewat waktu itu, karena kejadiannya terjadi pada tanggal 10. Nah, tanggal 9 itu disebut puasa Tasu'a. Ya, istilah fikih nih, Pak, bukan Nabi yang menyebut, bukan Nabi menyebutkan puasa apa ya Rasul, puasa Tasu'a, enggak begitu. Istilah fikih menamainya dengan nama puasa Tasu'a. Nah, nanti hari berikutnya, hari ke-10-nya disebut puasa Asyura, begitu. Dan puasa Asyura ini termasuknya puasa wajib. Maaf, tadi ada kalimat yang perlu saya ralat. Jadi saat itu Nabi sudah puasa, karena sebelum Ramadan tiba Nabi sudah puasa setiap tanggal 10 bulan Asyura. Iya. Tapi tidak paham kalau Yahudi juga puasa di hari itu. Sehingga Nabi kalimatnya bukan begini. Ya sudah, kita puasa, bukan begitu, tadi salah. Nabi kalimatnya adalah, kalau begitu nanti kalau usiaku panjang, tahun depan aku akan puasa tanggal 9. Untuk membedakan dengan amalan orang Yahudi. Maka dari sini kemudian ulama fikih mengatakan, jika tidak sempat puasa di tanggal 9, maka puasalah di tanggal 11-nya juga, untuk membedakan dengan orang Yahudi. Tapi kalau hanya kuatnya puasa tanggal 10, ya udah, namanya juga sunnah. Ya, namanya juga sunnah. Kalau sunnah itu ya apa? Ya, kalau ditinggalkan nggak dosa, kan begitu. Jangan kemudian memaksakan diri gara-gara harus dengan tanggal 11 atau tanggal 9, akhirnya tanggal 10-nya nggak puasa kalau nggak kuat tanggal 11-nya. Nggak apa-apa, puasalah tanggal 10-nya saja, dengan niat tidak menyamai dengan Yahudi, ya, dengan faktor karena kita kuatnya hanya tanggal 10, begitu. Tanggal 10 itu kalau puasa, Pak, pahalanya luar biasa tuh. Ya.
kalau tidak salah dapat menghapus dosa setahun kalau puasa Asyura. Kalau puasa Arafah kan beda tuh. Puasa Arafah, puasa di bulan Dzulhijjah tanggal 9 itu dapat menghapus dosa 2 tahun. Nah, berikutnya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, 6 hari di bulan Syawal. Kata Nabi, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shomad dahr. Siapa yang puasa di bulan Ramadan lalu diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa 1 tahun. Nah, kalimat Nabi ini dipahami oleh orang yang punya rumus, punya konsep berhitung, pakai rumus hitung-hitungan. Kata Allah dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu ajrun wa man jaa bil hasanati, kata Nabi ya, bukan tahu hadis, man jaa bil hasanati falahu ajrun wa ajru man amila biha. Lalu ada lagi man jaa bil hasanati falahu asru amsaliha, yaitu kalau itu ayat falahu asru amsaliha. Siapa yang melakukan kebaikan maka dia seperti melakukan 10 kebaikan. Maksudnya akan berbalas 10 kebaikan. Sehingga kalau puasa Ramadan 30 hari, maka kali 10 berapa? 300 ditambah 6. 6 kali 10 60, berarti 360, kan sama dengan setahun. Ya begitu kalau orang hitung-hitungan. Nah, bagaimana tuh puasanya, seperti apa? Puasa itu sama saja dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jangan gara-gara sunnah, lah puasa sunnah ini sampai ini aja, sampai asar aja. Yang nggak begitu, tetap nggak puasa namanya kalau begitu. Iya, bikin sendiri. Nah, sama, rukunnya sama, syarat sahnya sama, ya imsaknya juga sama. Hanya saja niatnya kalau puasa sunnah boleh diazamkan di pagi hari atau tidak harus di malam hari. Suatu ketika Nabi itu nanya ke Sayyidah Aisyah, wahai Humairah, ada apa di belakang di dapur? Ya Rasulullah, nggak ada apa-apa, katanya belum masak, belum punya apa-apa. Ya sudah, saya puasa. Nah, dengan dalil itu para ulama fikih berpendapat bahwa puasa sunnah boleh niatnya di pagi hari. Yang penting sebelum zuhur, sebelum zawal. Nah, itu sama berarti kan kalau begitu puasa wajib dan puasa sunnah, ya. Nah, 6 hari itu menurut ulama fikih tidak harus berturut-turut. Menurut mazhab Syafi'i tidak harus berturut-turut. Boleh cari hari yang kira-kira kita nyaman berpuasa di bulan Syawal. Tanggal 2, kemudian tanggal 6, tanggal 7 misalnya, tanggal 9 dan seterusnya. Yang penting di bulan Syawal. Tapi yang terbaik itu 6 hari berturut-turut, sehingga nanti ada lagi lebaran yang kedua. Lebaran Syawal disebutnya. Menurut budaya tapi Pak, bukan menurut syariat. Ada budaya tertentu di daerah-daerah tertentu lebarannya 2 kali. Misalnya lebaran Ramadannya di hari Ahad. Nah, hari Ahad berikutnya itu lebaran Syawal. Iya, jadi lebih memotivasi sehingga masyarakat ikut juga ingin sama-sama mengamalkan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Itu amalan sunnah yang dipopulerkan oleh budaya. Kemudian puasa apa lagi yang masuk ke dalam literatur sunnah, yaitu puasa Arafah, ya tanggal 9 Dzulhijjah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh imam selain Bukhari Muslim. Ya, imam selain Bukhari Muslim ada Ibnu Majah, ada Imam Nasa'i, ada Tirmizi, Ahmad dan lain-lain. Meriwayatkan hadis ini, kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Shaumu yaumi Arafah yukafiru sanatain madiyah wa mustaqbilah. Puasa di hari Arafah itu dapat menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Enak banget tuh Pak. Puasa Arafah tuh 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Tapi jangan disengaja melakukan dosa. Wah, timbang udah dihapus ini saya mau berdosa sebanyak-banyaknya, ya itu mending kalau nggak mati saat itu. Kalau mati saat itu tobatnya nggak ada kesempatan, sangat merugi. Itu yang dimaksud adalah dosa-dosa yang tidak disengaja, Pak, ya. Dosa yang akan datang itu dosa-dosa yang tidak disengaja. Bagi yang disengaja itu namanya, kalau bahasa Jawa, ngeledek. Apa, mempermainkan Allah. Istilah kitanya, pepatahnya, sudah dikasih hati minta rempelah. Ya begitu. Itulah keutamaan itulah keutamaan puasa Arafah. Puasa di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Tanggal 9-nya Arab dan Indonesia berbeda. Pernah nggak terjadi? Tanggal 9 yang mana, Pak? Kalau kita di Indonesia mau pakai tanggal 9 yang mana kalau mau puasa? Ya pakai tanggal 9 Indonesia, ya, karena matla itu tempat munculnya bukan apa namanya bulan, ya. Itu berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, maka yang digunakan adalah matla dari daerah kita bertempat tinggal. Ya tanggal 9 di kita. Duh, di sini tanggal 9-nya hari Selasa. Di Arab Saudi tanggal 9-nya hari Senin. Berarti saat kita puasa di hari Selasa, di sana sudah Lebaran. Ya nggak apa-apa, kita niatnya puasa bukan puasa wukuf, tapi puasa tanggal 9. Nah, oleh karena itu sekali lagi ya menurut hemat saya kerangka berpikirnya Pak kalau puasa tanggal 9 itu bukan karena jamaah haji wukuf. Puasa tanggal 9 memang ada hadis yang seakan-akan mengatakan karena jamaah haji wukuf di Arafah. Jamaah haji wukuf di Arafah tanggal berapa? Berarti wukufnya jamaah haji di Arafah karena tanggal 9. Sebetulnya yang mendasar itu tanggal 9-nya. Bukan karena wukufnya. Jamaah haji itu wukuf karena tanggal 9. Tidak mungkin wukuf kalau bukan di tanggal 9. Oleh karena itu yang menjadi dasar amalan itu tanggalnya. Dan kita di Indonesia atau di luar Arab Saudi punya matlak yang berbeda dan kemudian menetapkan berdasarkan matlak yang ditetapkan oleh pemerintah berbeda, maka kita mengikuti matlak Indonesia. Begitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bahwa puasa Arafah itu tadi disampaikan berdasarkan hadis yang pertama, bahwa pahalanya dapat menghapus puasa 2 tahun. Kalau puasa Asyura dapat menghapus 1 tahun. 1 tahun yang pertama yang diamalkan oleh orang yang berpuasa di bulan di Arafah itu, di puasa Arafah itu adalah tahun pertama sebelum kita mengamalkan, dan tahun keduanya adalah setelah kita mengamalkan. Ya. Nah kemudian berikutnya puasa Arafah, ya, itu puasa yang diamalkan di tanggal 9 karena tanggal 9 itu ada peristiwa di mana peristiwa itu terjadi pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail serta Ibunda Hajar. Kenapa disebut Arafah? Nah, ini pertanyaan Pak. Ada beberapa alasan. Arafah itu dari kata Arafah. Tadi Arafah ada haknya.
Arafah itu ada tak marbutohnya. Dari kata Arafah tidak ada tak marbutohnya. Arafah itu maknanya mengenal. Ya. Kenapa mengenal? Karena orang wukuf itu disuruh oleh Allah introspeksi untuk mengenal Allah dengan cara mengenali diri sendiri. Jadi siapa yang wukuf pasti akan mengenali diri sendiri. Siapa yang mengenali diri sendiri pasti akan mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Nah, ini konsep ini dijabarkan oleh seorang ulama dari Aceh, itu kan namanya Profesor Abu Bakar. Beliau mengatakan begini, barang siapa yang tidak pernah mengajukan pertanyaan pada dirinya 4 pertanyaan, maka dia akan menjadi orang yang merugi. Ajukan 4 pertanyaan pada diri kita dan cari jawabannya, maka akan menjadi orang yang sempurna. 4 pertanyaan itu diantaranya, 1, kita itu siapa? Itu Pak, dijabarkan oleh beliau, kita tuh ini gitu. Dari mana? Kita tuh dari mana? Yang ketiganya, mau kemana? Yang keempatnya, apa yang harus kita bawa saat kita mau kemana itu? Nah, jika kita ajukan pertanyaan kepada diri kita, lalu kita cari jawabannya, insya Allah akan jadi manusia yang akan kenal Allah. Sendirian aja Pak, sendirian gitu di kamar apa di mana. Saya itu siapa sih? Oh, saya tuh anaknya Pak Anu. Pak Anu itu petani, saya ini kaya, saya ini pejabat. Siapa yang ngasih ini? Allah. Maka timbul syukur. Lalu saya itu siapa sih? Saya itu suami. Saya itu siapa sih? Saya itu kakak dari 4 bersaudara. Saya itu siapa sih? Saya ini pengurus masjid. Saya itu siapa sih? Saya itu tetangganya Pak ini yang nggak muslim. Nah, terus dicari-cari pertanyaan itu Pak. Kalau bisa di apa namanya ditulis jadi buku, ya bagus tuh Pak. Ya bagus. Jadi nanti dihadiahkan untuk anaknya. Nih Bapak pernah merenung nih hasilnya. Alhamdulillah dengan cara begini Bapak tambah takwa, tambah dekat, tambah sayang pada kalian, tambah hormat, tambah apa namanya perhatian dan seterusnya. Tuh, akhirnya begitu tuh kalau orang bisa mengenal dirinya. Ya, maka Arafah adalah dari kata Arafah, siapa yang wukuf maka dia akan mengenali dirinya. Nah, itu Arafah dari sisi tempat. Arafah juga bisa dilihat dari sisi sejarah. Kenapa disebut Arafah? Karena disitulah pertemuan, perkenalan, pertemuan kembali antara Ibu Hawa dan Nabi kita Nabi Adam alaihis salam setelah diturunkan dari surga yang lama merantau, saling cari mencari, ketemunya di situ di sebuah bukit namanya Jabal Rahmah. Yang pernah haji pasti mampir insya Allah ke situ ya. Bahkan ada kalau umroh diajak juga ke situ. Ada yang apa namanya disebutnya tuh tahayul apa itu lagi itu urapat yang bawa-bawa foto ke situ ya. Lalu punya keyakinan kalau lama nggak dapat jodoh, bawa foto ke situ, nanti minta supaya dipertemukan dengan jodohnya. Dikubur Pak fotonya di situ tuh. Saya juga melihat tuh orang seperti itu. Ada juga keyakinan seperti itu. Kalau memang itu tafaul sih nggak jadi masalah. Yang bermasalah itu kalau itu musyrik, itu bermasalah. Nah, memang bedanya tipis. Maka lebih baik dihindari. Doa saja. Ya Allah, di tempat ini kau pertemukan Nabi Adam dan Siti Hawa. Saya mohon ya Allah pertemukan juga jodoh saya dengan barokahnya, dengan kemuliaan tempat ini. Nah, begitu lebih baik daripada bawa-bawa foto yang enggak jelas ininya niatnya benarnya. Nah, lalu yang keduanya Arafah disebut puasa Arafah karena saat hari itu Nabi Ibrahim mengenal dengan jelas mimpi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di tanggal 8
Itu sudah ada mimpi, Pak. Tapi Nabi Ibrahim tidak yakin mimpinya dari siapa. Ada praduga, ada zon yang melatar belakang Nabi Ibrahim berprasangka ini mimpi dari Allah, tapi belum yakin seyakin-yakinnya. Mimpinya itu Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya Ismail. Seakan-akan begini, Ibrahim, dulu kamu pernah mengatakan, jangankan kambing tiap hari saya potong. Seandainya Allah menyuruh aku motong anak, karena aku cinta pada Allah, aku akan lakukan, aku akan kerjakan itu. Itu dulu Nabi Ibrahim pernah mengatakan sebelum punya anak, Pak. Karena Nabi Ibrahim itu punya kebiasaan yang luar biasa, yaitu motong kambing tiap hari. Tujuannya adalah untuk menjamu para tamunya. Tamunya tamu yang diundang, tapi bukan tamu yang datang. Ya, tamu yang diundang. Makan-makan yuk di rumah, makan-makan yuk di rumah. Nah, begitu, kurang lebih begitu kalimatnya. Kita makan di rumah. Itu tiap hari itu. Nah, suatu ketika ada yang muji, hebat Ibrahim katanya, kamu luar biasa. Nah, jawabannya seperti tadi. Jangankan kambing, seandainya Allah minta menyembelih anak, saya akan lakukan. Itu dulu sebelum punya anak. Begitu punya anak mungkin udah lupa kali, dalam mimpi ditagih. Potong anakmu, kata Allah. Dalam Nabi Ibrahim kan paham, Pak, wahyu apa bukan tuh paham. Kalau kita kan nggak mungkin ada begitu. Pasti kita langsung putuskan itu setan. Nggak mungkin Allah mewahyukan ke kita kan bukan nabi. Jadi jangan diikuti kalau ada begitu. Amalan-amalan sesat begitu tuh, ya. Masa suruh motong anaknya, suruh motong istrinya, bunuh. Itu amalan sesat. Walaupun bisikan seakan-akan dari Allah, itu jangan diamalkan. Itu tanggal 8. Makanya tanggal 8 itu ya disebutnya adalah puasa apa tuh? Yang mau puasa di tanggal 8? Tarwiyah. Puasa tarwiyah, Pak. Dari kata ro'a itu melihat, ro'a itu mimpi. Nah, baru hari keduanya mimpi lagi, baru yakin. Maka yakin itu mimpinya dari Allah, maka disebut Arafah, mengenal. Maka disebutlah puasanya puasa Arafah. Jadi kalau saya lebih setuju, Pak, akar masalahnya atau latar belakangnya, puasa Arafah itu puasa karena Nabi Ibrahim mengenal, bukan karena wukuf, bukan karena wukuf. Tapi yang sangat jelas sekalinya karena tanggal 9. Kalau itu kan tadi bicara sejarah, bicara latar belakang. Jadi puasa Arafah itu puasa karena Nabi Ibrahim mengenal mimpi di malam itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasanya adalah puasa Arafah. Dan puasa Arafah hanya disunahkan bagi orang-orang di luar jamaah haji. Bapak Ibu yang sedang haji tidak disunahkan puasa Arafah. Orang lagi panas-panasan di sana, ya wukuf aja. Kasihan, lagi panas-panasan puasa. Nabi sendiri tidak puasa. Maka ada sebuah hadis fi'li diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Inna nasan tamarau indaha yaum Arafah. Para sahabat saat itu berselisih di hari Arafah. Puasa apa enggak, puasa enggak gitu. Ya, bisaumin Nabi. Berselisihnya tentang nabinya, bukan tentang merekanya. Nabi puasa enggak sih di hari Arafah saat itu? Lalu faqala ba'dhum huwa shaim. Sebagian mengatakan Nabi puasa. Orang Nabi pernah bersabda, puasa Arafah, puasa yang menghapus 2 tahun. Lalu sebagian lagi waqala ba'dhum laisa bishaim. Nabi tidak puasa. Lalu penasaran mereka, fa arsalat ilaihi biqadhi labanin. Sebagian dari mereka ngirim susu di mangkok, ke bawah susu onta. Wa huwa waqifun ala ba'iri. Sementara Nabi saat itu sedang duduk di atas untanya. Pasaribahu, setelah dibagi susu di mangkok itu, lalu Nabi meminumnya. Jelaslah bahwa Nabi saat itu tidak puasa. Jadi kalau begitu,
puasa Arafah hanya disunahkan bagi orang yang tidak sedang haji. Gitu Pak. Satu lagi ya, masih banyak. Yang ketiganya, yang keberapa tadi? Yang kelima ya. Puasa 3 hari di setiap bulan. Puasa sunnah. Ini saya menyampaikan tujuannya apa? Yang pertama adalah menguatkan pengetahuan. Karena saya punya keyakinan bapak-bapak sudah paham. sudah mendengar informasi ini, puasa sunnah itu apa saja. Yang pertama sekali lagi ingin menguatkan pemahaman, baik bagi saya maupun bagi jamaah. Yang kedua, ingin memotivasi, siapa tahu dengan menyampaikan informasi ini saya tambah rajin puasanya gitu Pak. Ya, Bapak Ibu juga tambah rajin puasanya ya. Karena orang yang berpuasa itu apa disebutnya? Maunahnya kalau nggak mau disebut karomah. Ada Pak, banyak. Karomah itu ada, keistimewaannya banyak. Kalau istiqomah tapi, kalau nggak istiqomah ya enggak. Namanya sesuatu amalan tuh akan ada bekasnya bila sudah istiqomah. Ya, sudah istiqomah. Zikir juga ada kalau udah istiqomah. Sholat sunnah juga ada. Nah, yang dahsyat itu yang puasa. Contohnya apa? Contohnya Bapak kalau digigit ular sama digigit marmut beda Pak. Iya. Tahu marmut nggak? Bukan. Marmut mirip tikus, mirip hamster. Tapi nggak gigit sih, yang gigit mah hamster Pak. Tuh, digigit ular dengan gigit hamster bedanya apa? Kalau digigit ular itu Pak bengkaknya lama, membiru bahkan. Tapi kalau digigit hamster paling sebentar juga sembuh lagi. Kenapa bisa begitu? Karena ular rajin puasa. Gitu. Ya bedanya begitu kan? Ular rajin puasa, hamster mah tiap detik makan mulu. Jadi kalau bapak-bapak rajin puasa tuh gigitannya luar biasa. Gigitan itu dipahami ya kata-katanya gitu Pak. Oh iya, kata-katanya bermakna, berat dirasa gitu, menyentuh hati, sangat apa namanya, mengandung hikmah dan lain-lain. Begitu ya. Puasa 3 hari yang dimaksud Pak bukan berturut-turut. Bukan juga yang dimaksud adalah ayyamul bid. Karena nanti ada lagi. Ini puasa 3 hari itu pilih salah satu hari di dalam bulan tersebut, hari apa saja yang kira-kira nyaman selain hari Senin dan Kamis, selain hari Asyura, selain hari Arafah, selain hari-hari yang lain yang menyangkut amaliyah puasa. Maka ada seorang wanita bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga hadisnya sahih. Qultu li Aisyah, namanya Mu'adzah Al-Adawiyah. Beliau bertanya kepada Sayyidah Aisyah, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin 3 ayyam? Bunda, apakah Rasulullah tiap bulan puasa 3 hari? Lalu Sayyidah Aisyah menjawab, qala na'am. Qalat qultu min ayyamis syahr, min ayyamis syahr. Lalu aku bertanya lagi pada Bunda Aisyah, hari itu hari apa saja? Qalat, lalu Sayyidah Aisyah menjawab, maka na yubali min ayyamis syahr kana yasum. Kata beliau, tidak peduli hari apa saja ya Nabi mulai berpuasa. Tidak peduli artinya bebas Nabi puasa di hari apa saja. Yang penting 3 hari dalam 1 bulan. Maka dalam hal ini Pak, namanya pengamatnya, hebat ulama itu. Ulama itu ada yang mengamati betul Nabi tiap harinya. Maka ada kesimpulan, ada yang mengamalkan 12, 13, 14, ada yang mengamalkan ya hari Kamis pertama, lalu Senin sesudahnya dan seterusnya. Ada yang mengamalkan pokoknya di hari ke-10 pertama, ada yang mengamalkan di 10 terakhir dan lain-lain. Itu adalah hasil pemahaman kata la yubali, tidak peduli beliau mau
mau mulai dari mana saja. Maksudnya tidak peduli itu, beliau tidak menekankan, tidak memutuskan di hari apa saja, terserah. Ya. Dan yang terakhir dari pembahasan hari ini, maksudnya nanti bisa berlanjut di pekan atau di pembahasan yang akan datang. Yang terakhir di hari ini adalah puasa sunnah itu puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu putih, bait dari kata abyad. Kan ada aswad, ada abyad ya. Hari-hari putih itu maksudnya hari-hari cerah, di mana bulan purnama saat itu sangat mewarnai kecerahan dari sebuah kehidupan manusia di malam hari. Maka yang dimaksud adalah Ayyamul Bid itu 13, 14, 15, karena terangnya cahaya bulan purnama itu di tanggal 14, bukan di tanggal 15. Jadi 14-nya di tengah. Jadi kalau begitu 13, 14, 15 itu disebut Ayyamul Bid gitu ya. Itu saja barangkali sebelum ditutup. Bila mana ada yang mau tanyakan silahkan. Ya silakan. Dan kemudian bagaimana caranya berbicara melakukan surga itu menyebab pada kemudian kedua adalah mendirikan sholat. Yang hubungannya apa antara mendirikan sholat dan menyembah Allah? Apakah mendirikan sholat itu sudah menyembah Allah? Iya. Bagaimana amalannya agar kita setelah kemudian mendirikan sholat itu menyembah Allah? Yang kedua Ustaz, nikmat yang paling kita dari surga itu adalah bertemu pada Allah. Apakah orang yang di surga itu pasti bertemu Allah? Terima kasih. Iya, baik. Tadi dikatakan dalam hadis bahwa hadisnya dari orang Baduy saat bertanya amalan apa yang apabila aku mengamalkannya bisa dapat surga. Nabi menjawab, anta'budallah wa la tusyrika bih. Sembah Allah, jangan menyekutukan. Yang kemudian wa tuqimus shalah, dirikan sholat. Seakan-akan sholat itu bukannya menyembah Allah gitu ya, sehingga harus ada dua poin yang berbeda gitu pertanyaannya kan. Iya. Apakah menyembah Allah itu harus dengan sholat? Kan tidak. Jadi maknanya di sana berarti bebas amalan, yang penting muaranya adalah menyembah Allah. Kenapa ada kata wala tusyriku bih? Jangan sampai saat kita menyembah Allah, beribadah pada Allah, ada unsur yang membuat Allah cemburu kepada kita. Ya. Jangankan Allah Pak yang menciptakan kita, kita tidak menciptakan adik kita saja. Kalau orang tua berbagi kepada kita yang berbeda, kita cemburu, gitu ya, cemburu Pak. Atau bisa jadi orang tua cemburu bila anak-anaknya memperlakukan dia berbeda, ya, apalagi Allah, itu baru perlakuan yang berbeda, apalagi menyembah. Nah, oleh karena itu, sholat bagian dari ibadah. Selain sholat ada ibadah yang lainnya. Bisa jadi konsep perintah ibadah di sana adalah akidah. Kalau sholat adalah syariat. Akidahnya yang benar gitu, bahasa lainnya gitu Pak. Akidahnya yang benar ya. Nah, sehingga bisa dibedakan dengan sholat. Yang pertama bicara akidah, yang kedua bicara syariat, begitu maksudnya. Bisa jadi seperti itu kan tafsiran Pak. Kita bisa sah-sah saja menafsirkan hadis Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah saat di surga kita bisa melihat Allah? Iya. Nikmat yang paling besar itu, nikmat yang paling puncak-puncaknya nikmat saat itu adalah mampu menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wujuhu yawma idzin nazirah. Kata Allah begitu dalam surat apa tuh? Al-Fajr ya. Pada hari itu wajah-wajah berseri-seri. Terus kalimat berikutnya, tuh lupa. Ya? Gimana? Lupa ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Li sa'iha nadhirah ya. Terus artinya di sana ayat itu menjelaskan benar-benar mata ini mampu melihat Allah, Pak. Lalu kita bicara lagi atau berpikir lagi, emang timbang melihatlah saja nikmat. Nikmat itu kan manakala kita bersetubuh dengan istri. Nikmat itu kan manakala kita makan durian. Nikmat itu kan manakala kita bersenang-senang dengan teman-teman di sebuah tempat. Itu Bapak Ibu, nikmat-nikmat itu kita akan berbeda konteksnya. Bagi anak-anak nikmat itu main game gitu kan ya. Main-main. Bagi dewasa nikmat itu kalau remaja pacaran, bisa jadi begitu, Pak. Tapi bagi orang-orang penduduk surga, nikmat itu sudah berupa makanan sudah ada. Bidadari sudah ada, coba Pak. Maka ada nikmat yang di luar itu. Yang di luar itu ya. Yaitu nikmat melihat Allah, dan itu puncaknya nikmat. Dan setiap penduduk surga akan mengalami itu. Hanya saja tingkatannya berbeda-beda. Ada yang bisa tiap hari, ada yang hanya seminggu sekali, ada yang setahun sekali, tergantung amaliyah di dunianya. Ya, di surga juga fasilitasnya beda-beda. Ada yang bidadarinya 70, ada yang 140. Nah, kayak Pak Haji Cipto ini bisa 140 bidadarinya. Kan minimal 70, Pak. Iya. Lebih takwa lagi. Ibu-ibu nggak usah cemburu, karena ibu-ibu juga ada lagi namanya bidadara. Nah, begitu Pak, insya Allah ya. Ada lagi? Ya silakan. Ya. Sebentar. Sebentar. Ya. Ini. Udah, itu belum, nggak apa-apa. Ya silakan. Sebentar. Ya, nggak apa dulu ya, silakan ya. Iya. Iya, baik. Iya. Baik. Jual beli yang terjadi di zaman Nabi memang harus satu yadan biadin. Harus tangan dengan tangan ya. Yang kedua terlihat fisiknya yang dijual dan yang dibeli dengan jelas. Istilah pepatah dulu, jangan beli kucing dalam karung. Kemudian masa demi masa berkembang, teori, budaya, kemudian teknologi berkembang. Jika kemudian perkembangan itu sudah menjadi kesepakatan dan menjadi maklum, dan itu tidak mungkin akan keluar dari disebutnya itu kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, itu nggak apa-apa, sah Pak. Yang penting tidak keluar dari kriteria-kriteria. Misalnya emas 24 karat, berarti kan sudah jelas 24 karat itu secara teruji, dites pakai air keras dan lain-lain, ya begitu gitu Pak ya. Jadi sekali lagi, kalau sudah menjadi kesepakatan teknologi, jadi tidak perlu lagi ya dan biadin, seperti kita beli online. Di online ya, itu kan pakai COD, ada lagi yang pakai bayar dulu. Jika kemudian datangnya tidak sesuai kriteria, ya itu salah, itu dosa namanya, itu riba.
Karena ternyata kriterianya tidak sesuai. Ada juga yang seperti itu, Pak. Iya, banyak seperti itu. Nah, kalau memang itu sudah sesuai kriteria dan bisa diuji, ada pertanggungjawabannya, jadi tidak ada masalah untuk kemajuan teknologi begitu. Ini yang saya sampaikan ini berdasarkan apa namanya fatwa MUI, gitu, Pak ya. Asalkan tadi sesuai dengan kriteria, tidak harus ya dan biadin, gitu. Yang bedanya adalah harga fisik dan non fisiknya. Iya. Jadi lebih mahal non fisik, yang fisik lebih mahal yang fisik. Jadi bedanya fisik dan non fisik ya. Nah itu gimana tuh ya? Iya ya. Baiklah kalau begitu saya minta pending dulu, nanti saya cari jawabannya. Ya gitu ya. Karena itu fisik dan non fisik berbeda ya. Iya iya ya. Baik. Terima kasih. Silakan Pak. Menanyakan tentang nikmat tadi. Nikmat ya. Di surat Ar-Rahman itu ada 22 jawaban tentang apa? Nikmat yang mana yang kau dustakan, begitu. Iya. Setelah kita bersenang-senang, Bapak itu ada kata-kata jawaban nikmat mana yang kau dustakan, wahai jin dan manusia. Itu maksudnya apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu maksudnya kan ya. Tukadziban di sana maknanya kalian berdua dustakan, jin dan manusia dustakan. Konsep ibadah, taklif ibadah itu ditekankan kepada dua makhluk ini, yaitu jin dan manusia. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidak kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Karena manusia, kita bicara manusia deh, kalau terlalu mengada-ngada, kalau ke jin takutnya gitu ya, karena kita nggak pernah, saya terutama maksudnya nggak pernah masuk ke dunia jin. Jadi manusia itu dari mulai balik sampai wafat itu punya taklif, punya perintah beban dari Allah untuk beribadah. Dan syukur itu merupakan ibadah. Syukur itu merupakan ibadah, Pak. Sabar ibadah, tawakal ibadah, qanaah ibadah. Maka banyak orang yang kadang tidak sampai kepada pemahaman syukur itu bagian dari ibadah. Maka ayat ini menekankan berkali-kali, syukur itu ibadah. Ayo bersyukurlah. Mau dari sisi mana lagi nggak bersyukur? Dulu katakanlah mau ke masjid, alasannya becek, udah dicor tuh jalannya. Ada lagi, wah masih gelap, udah tuh ada lampunya. Lah di masjid nggak ada ininya, tempat wudhunya, udah ada tuh disiapin. Nggak ada AC-nya, ada tuh AC-nya, nggak ke masjid juga. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Mau dengan cara apa lagi? Apa dijemput? Gitu Pak, gitu maksudnya. Nggak mau ibadah juga, mau dengan cara apa lagi kami manjakan kamu? Ya begitu maksudnya. Masih ada aja alasannya. Masih transport, siapin aja pengurus transportnya. Kalau kita bersenang-senang tuh ada jawabannya itu. Iya. Kan? Nikmat yang mana yang kau dustakan? Iya. Karena kita harus bersenang-senang itu. Iya. Makanya kalau kesandung kaki, ya itu kan musibah Pak. Atau katakanlah apalagi ya, naik motor jatuh, itu kan musibah. Tapi yang terbaik itu kita ucapkan alhamdulillah, yang terbaik itu Pak. Yang terbaik. Boleh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu adil karena kita sedang dapat musibah. Tapi mengucapkan alhamdulillah itu yang terbaik. Kenapa? Karena masih ada usia, nggak mati kan gitu. Ya kan? Itu cara memahami syukur. Salah satunya. Iya, untung nggak mati.
Siapa? Ibu-ibu? Bubur. Udah adem. Ya, satu lagi deh. Masalah apa? Maulid. Ya. Saya pernah mendengar di bagian itu bahasa salah. Allah yang lebih salah malaikat. Malah mengaku ke Tuhan. Iya. Kadang begini Pak ya. Konsep berpikir itu bisa menyebabkan salah benar. Memang benar. Sekarang begini kalimatnya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lalu ada Allahnya kan itu ya. Allah ya Nabi, ya salah itu Pak. Kalau kita melihat konteks kalimatnya. Tapi kalau dari sisi lain, nah makanya dilihat dari sisi lainnya. Itu yang bicara Allah itu adalah ganti dari sebuah ungkapan kehebatan Allah. Kalau orang Jawa dulu namanya senggak. Paham enggak? Paham enggak? Senggak paham ya? Senggaknya dengan Allah, bukan dengan kalimat lain. Allah ya Nabi, Allahnya itu orang lain, bukan dia yang ngomong gitu. Bukan dianya yang bicara, ya nabinya yang bicara. Allah itu orang lainnya. Iya, ada yang nyenggakin Allah ya Nabi. Jadi begitu, akhirnya disambungkan. Jadi umum ya. Tapi kalau tidak niat menyatukan kalimat Allah dengan itu, hanya sebagai ungkapan takbir saja, nggak ada masalah. Iya, makanya dari sisi mana kita memandang. Bahasa cinta itu secara syariat banyak yang salah Pak. Bahasa cinta itu coba diperhatikan. Kalau kamu tidak percaya aku cinta kepadamu, belahlah dadaku. Coba, apa salah seperti itu? Beneran dibelah dadanya. Iya. Dulu Nabi Sulaiman pernah menyaksikan pada dua burung kecil bercinta. Yang jantan itu merayu gombal banget. Kata yang jantan, "Dek, bener abang cinta padamu." Beneran katanya, sungguhan. Kalau nggak percaya, mintalah kepadaku, niscaya akan aku penuhi permintaan. Kalau kamu minta istana Sulaiman, kubahnya saya bawa untukmu, saya bawa. Nabi Sulaiman di bawah mendengar Pak, ketawa, dia dehem, jatuh. Kamu kalau ngobal yang benar, memang kuat bawa kubah istana. Ini bahasa cinta ya Rasulullah. Ya udah, bahasa cinta tuh begitu. Kalau ini hanya ungkapan, tidak bermaksud kalau dalam tulisan salah. Bapak tulis nih, Allah ya Nabi, salah. Tapi kalau dalam ungkapan enggak sampai salah. Refleks, enggak sampai salah. Tapi ini juga harus tahu, jangan semua orang. Iya, harus tahu alasannya, harus tahu dan tidak ada tekad menyalahkan kalimat sholawat. Ya, begitu. Ya. Sama juga begini. Mau adzan baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Lalu dianggap itu bagian dari adzan, ya salah. Ya salah loh. Karena ada orang yang nuduh begitu. Itu memang begitu. Itu kalimat yang sunnah. Saya jawab bukan kalimat sunnah, tapi nggak masalah kalau memang niatnya mau baca ayat itu. Ada lagi yang bacanya sholawat, ada yang bacanya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Terserah baca apa saja. Tapi kalau bisa sih jangan keras-keras, karena itu juga menimbulkan fitnah. Iya. Ayat itu dibaca peringatan untuk membaca sholawat. Tapi perintahnya sholawat aslinya. Maka yang praktis dia sholawat aja, nggak usah pakai innallaha. Sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Gitu.
Iya. Ya, iya. Karena itu lagi tadi. Ini masalah waktu. Waktu di Indonesia sama di Saudi kan lain. Iya. Kalau lagi perbedaan ekonomi jam ya. Iya. Cuma di Indonesia. Nah, tapi kalau tanggal di bulan Suro itu kayak namanya apa lah yang terjadi kenapa? Kenapa kalau tanggal kok malah diubah dianggap? Iya. Saya perlu papan tulis kalau untuk jawab itu. Iya. Nanti saja jawabannya ya, agak lama ya. Agak lama. Ya. Iya, ini dulu. Sebab di sana ada bicara masalah apa namanya disebutnya tuh konjungsi. Konjungsi itu kalau istilah agamanya namanya bukan ijma, istima ya. Istima pertemuan bulan dan matahari satu garis, lalu bergeraknya duluan mana. Nah, itu nanti bisa menyebabkan perbedaan itu antara daerah. Ya. Baik, mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas akan bertambah manfaat untuk kita dan agama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma wafiq imanana bi taufiqik wa ayyid bi ta'yidik. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al amalana fi ridha wa a'inna ala muridinina wa dunyana bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.